Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pertemuan 9 yang berjudul perancangan berorientasi objek. Oke. Pendahuluan. Sistem berorientasi objek terdiri dari objek yang berinteraksi yang mempertahankan state lokal dan menyediakan operasi pada state tersebut. Representasi state bersifat pribadi dan tidak dapat langsung dari luar objek dan tidak dapat diakses langsung dari luar objek. Proses desain berorientasi objek melibatkan perancangan kelas objek dan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Oke. Lalu mengubah implementasi suatu objek atau menambahkan metode atau operasi tidak mempengaruhi objek lain dalam sistem. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam desain berorientasi objek adalah atau antara lain, yang pertama memahami dan mendefinisikan konteks dan interaksi eksternal dengan sistem. Yang kedua, desain arsitektur sistem. Yang ketiga, identifikasi objek utama dalam sistem. Yang keempat, kembangkan model desain. Yang kelima, tentukan antarmuka atau user interface. Selanjutnya, desain berorientasi objek biasanya diimplementasikan dengan bahasa pemrograman berorientasi objek. Di antaranya bahasa pemrograman yang OOP itu ada Java, PHP, dan JavaScript. Selanjutnya, keuntungan utama dari desain object oriented adalah sistem analis dapat menghemat waktu dan menghindari kesalahan dengan menggunakan objek secara modular. Programmer dapat dengan mudah menerjemahkan desain ke dalam kode. Objek yang baru dapat dibuat tanpa mengubah kode yang sudah ada. Bekerja dengan modul program yang dapat digunakan kembali atau reuse yang telah diuji dan diverifikasi. Oke, identifikasi kelas objek. Tujuan mengidentifikasi kelas objek dalam sistem OOP. Yang pertama, gunakan analisis gramatikal dari deskripsi bahasa alami. Objek dan atribut adalah kata benda. Operasi atau layanan adalah kata kerja. Yang kedua, gunakan entitas nyata atau benda dalam domain aplikasi seperti mobil, peran seperti manajer atau dokter, acara seperti permintaan, interaksi seperti pertemuan, lokasi seperti kantor, unit organisasi seperti perusahaan. Yang ketiga, gunakan analisis berbasis skenario di mana berbagai skenario penggunaan sistem diidentifikasi dan dianalisis secara bergantian. Oke, selanjutnya istilah dalam object oriented. Yang pertama ada objek. Objek ini adalah konsep atau abstraksi tentang sesuatu yang memiliki arti untuk aplikasi yang akan dikembangkan. Objek diwakili dengan kata benda. Objek dapat berupa orang atau manusia, tempat, abstrak, organisasi, atau juga peralatan atau benda. Yang kedua ada atribut. Suatu objek memiliki atribut tertentu yang merupakan karakteristik yang menggambarkan objek. Suatu atribut dapat mengambil sebuah nilai yang ditentukan berdasarkan domain yang dihitung. Domain merupakan satu himpunan nilai-nilai spesifik. Contoh, kelas mobil memiliki sebuah atribut warna. Domain nilai untuk warna adalah putih, hitam, perak, dan sebagainya. Objek dapat memiliki atribut khusus yang disebut state. Keadaan suatu objek adalah kata sifat yang menggambarkan status objek saat ini. Misalnya rekening bank dapat aktif, tidak aktif, tertutup, atau dibekukan. Oke, metode. Metode ini bagian ketiga dari suatu objek. Suatu metode mendefinisikan tugas-tugas spesifik yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Metode dituliskan dengan kata kerja yang menggambarkan apa dan bagaimana suatu objek melakukan sesuatu. Misalnya, objek pelanggan dapat melakukan tugas-tugas tertentu seperti melakukan pemesanan, membayar tagihan, dan mengubah alamatnya. Yang keempat, message atau pesan adalah perintah yang memberitahu suatu objek untuk melakukan metode tertentu. Misalnya, pesan tambahkan siswa yang mengarahkan kelas siswa untuk menambahkan nomor siswa, nama, dan data lain tentang siswa itu. Demikian pula,
pesan bernama hapus siswa memberitahu kelas siswa untuk menghapus instance siswa. Pesan yang sama untuk dua objek berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda pula. Oke, di sini ada contoh pesan. Ada kelas instructor atau objek yang mengirim pesan ke objek student record. Pesannya ini enter grade. Oke. Objek instructor dan kelas student record dapat digunakan kembali dengan sedikit modifikasi di sistem informasi sekolah lain di mana banyak atribut dan metode yang akan serupa. Oke, di sini ada objek dari student. Suatu objek itu memiliki tiga bagian. Yang pertama, nama objeknya. Yang kedua, atribut. Yang ketiga, method. Kita lihat di sini ada add student. Add student itu memberikan apa ya? Oke, method add student ini memberitahukan bahwa kelas student bisa mengeksekusi apapun yang diperlukan untuk menginput atau menambahkan turunan dari student. Oke. Selanjutnya method delete student memberitahukan bahwa kelas student akan melakukan aksi yang diperlukan untuk menghapus instance dari kelas student. Nah, selanjutnya ada kelas. Kelas adalah deskripsi umum yang menggambarkan sebuah kumpulan berisi objek-objek yang sama. Semua objek dalam kelas berbagi atribut dan metode yang sama, sehingga kelas seperti blueprint atau template untuk semua objek di dalam kelas. Superclass adalah generalisasi dari satu himpunan kelas-kelas yang berhubungan. Subclass adalah spesialisasi dari superclass. Contoh, superclass kendaraan bermotor adalah generalisasi dari kelas truck, SUV, minibus, dan car. Subclass minibus mewarisi semua atribut kendaraan bermotor, tetapi juga menggabungkan atribut tambahan yang spesifik hanya untuk minibus. Contoh kelas dan subclass. Oke, di sini ada kelas vehicle yang memiliki atribut dan metode. Oke, ini subclassnya ada car, minibus, SUV, dan truck. Oke, selanjutnya hubungan antara objek dan kelas. Hubungan memungkinkan objek untuk berkomunikasi dan berinteraksi ketika mereka melakukan fungsi bisnis dan transaksi yang diperlukan oleh sistem. Hubungan menggambarkan apa yang perlu diketahui objek satu sama lain, bagaimana objek merespon perubahan pada objek lain, dan efek keanggotaan dalam kelas, superkelas, dan subkelas. Beberapa hubungan lebih kuat daripada yang lain, seperti hubungan antara anggota keluarga lebih kuat dari satu hubungan antara kenalan biasa. Hubungan terkuat disebut warisan, yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, di sini saya punya contoh kelas dan objek. Jadi ini sesuai dengan pengertian di slide yang tadi, yaitu kelas adalah cetakan atau blueprint dari sebuah objek. Objek adalah sebuah variabel yang merupakan instansi atau perwujudan dari kelas. Nah, saya akan berikan contoh hewan. Hewan ini kelas karena dia generalisasi sangat umum. Objek dari kelas hewan tadi ada kambing, kucing, dan macan. Karena objek tadi ada tiga bagian, yang pertama namanya, nama objeknya, yang kedua atribut, dan tiga metode. Dari tiga objek tersebut, kita punya atribut berkaki 4, berbulu, dan mamalia. Ketiga objek tersebut memiliki atribut ini semua. Metode dari objek tersebut yaitu berlari, makan, dan menyusui. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ahmad Maulana. Kita di sini masuk ke materi karakteristik objek ya. Karakteristik objek itu dibagi jadi 3, enkapsulasi, inheritance, sama polimorfis. Kita langsung masuk ke materinya aja. Mengenai karakteristik objek,
Nah, karakteristik objek ini seperti saya yang bilang tadi, itu dibagi menjadi 3, yaitu enkapsulasi, inheritance, dan polimorfis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini adalah metode yang digunakan untuk mengatur struktur pada kelas dengan tujuan untuk menentukan hak akses pada properti atau metode. Nah, biasanya enkapsulasi ini itu dibagi menjadi 3. Ini ada public, private, sama protected. Oke, kita langsung masuk ke public ya. Nah, public ini adalah ketika sebuah properti atau metode dinyatakan sebagai public, maka seluruh kode program di luar kelas itu bisa mengakses kelas tersebut termasuk kelas turunannya. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini adalah contoh hak akses public ya. Misalnya di sini kita punya kelas manusia. Nah, kelas manusia ini kita punya propertinya ada nama sama warna. Kita tulisnya public $nama sama public $warna. Nah, kita tulis metodenya dari si kelas manusia ini. Kita tulis metode untuk menampilkan nama. Kita tulis aja function tampilkan nama, tampilkan underscore nama. Lalu kita return, misalkan namanya nama saya kelompok Ahmad misal. Lalu kita instansiasi dari kelas manusia ini. Kita bikin variabel $manusia sama dengan new manusia. Manusia ini diambil dari kelas manusia itu. Lalu kita tinggal panggil metodenya dengan dari kelas manusia tersebut. Kita echo lalu $manusia, lalu kita tampilkan underscore nama. Maka nanti hasilnya adalah nama saya kelompok Ahmad. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu private. Nah, jika sebuah properti atau metode diset sebagai private, maka satu-satunya yang bisa mengakses adalah kelas itu sendiri, alias kelas itu tidak bisa diakses oleh kelas lain ataupun kelas turunannya. Nah, di sini ada contohnya. Ini saya punya kelas manusia. Lalu kita menentukan propertinya dengan private, ini private $nama. Kita bikin variabel nama di sini. Lalu sama dengan kelompok Ahmad. Lalu kita tulis metodenya public function tampilkan underscore nama. Kenapa di sini public? Karena function private ini hanya bisa digunakan oleh kelas manusia ini sendiri gitu. Jadi kita bisa bikin public function di dalamnya untuk menampilkan nama. Lalu kita return nama saya titik $this, kita panggil variabel namanya. Lalu kita instansiasi seperti tadi, $manusia sama dengan new manusia. Lalu kita tinggal panggil metodenya untuk menampilkan tampilan dari nama tersebut, $manusia tampilkan underscore nama. Nanti hasilnya adalah nama saya kelompok Ahmad. Oke, kita masuk ke protected. Protected ini adalah bagian dari properti atau metode yang bisa diakses dari luar kelas, yang tidak bisa diakses di luar kelas, namun bisa diakses oleh kelas itu sendiri atau kelas turunannya tersebut. Jadi protected ini dia tidak bisa diakses dari luar kelas itu, tapi dia bisa diakses oleh kelas itu sendiri ataupun turunannya. Contoh dari hak akses protected ini, misal saya punya kelas manusia, lalu kita protected $nama sama dengan kelompok Ahmad. Kita bikin variabel nama kelompok Ahmad. Lalu kita metodenya protected function, kita panggil namanya, lalu kita return nama saya this nama. Lalu kita public namanya, kita memanggil si function nama ini pakai public function tampilkan underscore nama. Lalu kita return $this tampilkan underscore nama.
Lalu kita instansiasi kelasnya dengan $manusia sama dengan new manusia. Lalu kita panggil metodenya, kita echo $manusia tampilkan nama, maka nanti hasilnya akan menjadi nama saya, kelompok Ahmad. Oke, selanjutnya inheritance, yaitu pewarisan. Nah, pewarisan ini adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Jadi seperti misalkan kita punya sebuah kelas yang di dalamnya terdapat beberapa properti atau metode. Nah, properti atau metode ini bisa diturunkan kepada kelas sesuai dengan turunannya. Nah, konsep inheritance ini membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan biasanya disebut sebagai kelas induk, bisa disebut dengan kelas induk, superclass, atau base class. Nah, sedangkan kelas yang menerima turunan bisa disebut sebagai child class, subclass, atau different class, atau head class. Oke, ini contohnya. Misalkan kita punya employee di sini, lalu ada instructor. Nah, dari atribut employee ini dan atribut dari instructor ini kita bisa ada salah satu metode, ada salah satu properti yang bisa kita turunkan ke instructor ini. Contohnya misal telepon number, si instructor ini punya telepon number juga. Lalu here date, instructor ini juga punya here date. Lalu ada title, instructor juga punya title. Lalu ada pay rate, instructor juga punya pay rate. Dan dia memiliki metode yang sama pula, seperti get hired. Metode di instructor juga sama, get hired. Lalu ada terminate, di instructor juga ada terminate. Lalu ada change telepon, di instructor juga ada change telepon. Oke, selanjutnya ada polymorphis. Nah, polymorphis ini adalah konsep di mana terdapat banyak kelas yang memiliki metode yang sama. Nah, ada beberapa implementasi dari metode-metode kelas, tetapi cara pemanggilannya itu harus sama. Agar kita dapat memaksakan metode yang sama pada banyak kelas, dan kelas tersebut harus diturunkan dari sebuah abstrak oleh kelas atau objek. Oke, contohnya misal kita punya bangun datar, ada luas, ada keliling. Nah, dari luas atau keliling ini kita bisa nah dari bangun datar ini kita bisa bagi per bangun datar ini dia terbagi ke dalam apa aja. Misalkan bangun datar ini dia ada persegi, ada lingkaran, dan ada segitiga. Nah, pasti setiap persegi, lingkaran, dan segitiga itu memiliki volume atau dia memiliki luas dan keliling dari masing-masing bangun datar tersebut. Misalnya persegi, dia memiliki sisi dan dia memiliki metodenya luas sama keliling. Misalkan lingkaran, dia juga memiliki jari-jari dan metodenya luas, keliling. Lalu segitiga, dia juga memiliki alas, tinggi, dan metodenya dia memiliki luas dan keliling. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, sekarang saya Hansen akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Eka. Di sini ada bagian 3, yaitu kelas-kelas perancangan. Kelas-kelas perancangan ini adalah terdiri dari model kebutuhan yang menentukan serangkaian kelas-kelas analisis yang masing-masing kelas menggambarkan beberapa elemen masalah yang berfokus pada masalah yang dilihat oleh pengguna. Jadi itu fungsinya adalah model tersebut ya memberikan
rangkaian ya atau analisis dari kelas-kelas itu. Jadi di sini himpunannya adalah memperhalus kelas-kelas analisis dengan menyediakan detail perancangan yang memungkinkan kelas-kelas bisa diimplementasikan. Jadi kelas-kelas analisis tersebut diberikan detail perancangannya, jadi bisa yang tadinya tidak detail jadi lebih detail, jadi bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan gitu. Lalu yang kedua, menciptakan suatu himpunan kelas-kelas perancangan yang baru yang mengimplementasikan suatu infrastruktur perangkat lunak yang mendukung solusi bisnis. Oke. Selanjutnya di sini adalah kelas perancangan yang mempresentasikan lapisan berbeda dari perancangan arsitektur. Di sini terdiri dari 5, yaitu kelas-kelas antarmuka, kelas-kelas bisnis, kelas-kelas proses, kelas-kelas persisten, dan kelas-kelas sistem. Dari 5 ini, kelas antarmuka adalah kelas yang penggunanya dapat menentukan semua abstraksi yang diperlukan untuk interaksi dari manusia dengan komputer. Jadi fungsinya tuh ya memberikan interface atau antarmuka jadi kayak memberikan apa ya disebutnya, interface tuh ya antarmuka, memberikan pengalaman penggunaan juga. Jadi dari pengguna yang ingin menggunakan kepada komputer atau sistem yang tersebut. Kelas-kelas bisnis di sini adalah kelas yang mengidentifikasi atribut operasi, metode yang dibutuhkan untuk mengimplementasi beberapa elemen ranah bisnis. Jadi kelas ini memberikan operasi atau metode yang untuk diterapkan pada bisnis. Kelas-kelas proses mengimplementasikan abstraksi bisnis yang levelnya lebih rendah untuk sepenuhnya mengelola kelas-kelas ranah bisnis. Di sini fungsinya itu mengimplementasikan abstraksi dari bisnis-bisnis yang masih rendah. Jadi biar bisa dikelola atau olah seperti itu. Kelas persisten mempresentasikan data store yang akan terus ada setelah eksekusi. Jadi fungsi persisten itu adalah setelah kita memberikan kelas-kelas yang proses yang diabstraksi tersebut, lalu diberikanlah kayak data. Kan kita sudah menggunakan, lalu ada datanya, data disebut itu akan tersimpan setelah kita menggunakan perangkat lunaknya. Lalu di sini ada kelas-kelas sistem yang mengimplementasikan manajemen perangkat lunak dan mengendalikan fungsi-fungsi agar mampu mengoperasikan sistem dan berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi kelas-kelas sistem itu kayak jadi mengimplementasikan perangkat lunak jadi bisa dioperasikan dan dapat dikomunikasikan dengan ya agar dapat disebarluaskan atau didistribusikan seperti itu. Karakteristik kelas perancangan. Di sini ada A, yaitu lengkap dan cukup. Jadi sebuah kelas perancangan itu sudah wajib untuk lengkap dari enkapsulasinya, datanya, atributnya, apapun semua yang ada di, bukan datanya sih, data itu kan setelah diisi. Ini jadi enkapsulasi sama atribut-atributnya. Di situ juga ada metode. Lalu cukup berarti pastikan bahwa metode tersebut cukup untuk mencapai tujuan kelas. Jadi di sini contohnya kelas scene yang adalah lengkap jika terisi dengan atribut dan metode yang dapat diasosiasikan dengan pembuatan suatu scene. Lalu lanjut di sini karakteristik yang kedua yaitu sederhana. Sudah pasti ya karena kelas perancangan tersebut selain agar juga lengkap juga, lalu di sini kan dibuat sederhana jadi agar tidak terlalu bertele-tele isinya, bukan tele-tele, jadi terlalu isinya ya cukup singkat dan padat gitu. Atribut-atributnya harus padat dan singkat, jadi saat diisi juga berisi yang dibutuhkan saja. Ya, dihubungkan dengan suatu kelas perancangan yang mencapai suatu fungsi yang pada kelas. Jadi kelas video clip memiliki atribut start point dan end point, memiliki titik awal dan akhir. Jadi ya biar efektif juga
lebih sederhana. Oke, kohesi yang tinggi. Di sini kelas perancangan kohesif adalah single mind, artinya memiliki satu kumpulan kecil tanggung jawab yang fokus untuk menerapkan atribut dan metode untuk menjalankan tanggung jawab. Di sini video klip memiliki satu kumpulan metode untuk mengedit klip video. Jadi kohesi itu seperti memiliki satu tanggung jawab yang berfokus untuk penerapan. Jadi untuk penerapan kelas tersebut kepada penggunaannya gitu. Jadi di sini kelas video klip menggunakan metode untuk klip video, editannya, lalu kohesi dijaga dengan tiap metode khusus fokus mata-mata pada atribut-atribut diasosiasikan dengan klip video. Keterhubungan rendah. Jadi keterhubungan di sini adalah jika sebuah model perancangan memiliki keterhubungan yang tinggi, semua kelas perancangan berkolaborasi dengan semua kelas perancangan lainnya, maka sistem tersebut akan menjadi sulit untuk diimplementasikan. Karena juga di situ kan semua model kan punya tugasnya masing-masing. Jadi jika mereka terlalu terhubung juga, jadi kayak disebutnya nggak mandiri juga gitu. Oke, kelas perancangan pada subsistem memiliki hanya pengetahuan terbatas tentang kelas-kelas lain. Pembatasan ini dinamakan law of the matter, yang menyatakan bahwa suatu metode seharusnya hanya mengirim pesan ke metode-metode pada kelas-kelas yang berdekatan. Oke, jadi mungkin model-model di sini juga harus diberikan keterhubungan yang lebih rendah atau rendah, karena seperti yang dikatakan di sini bahwa metode hanya mengirim pesan, jadi hubungan di antara model-model tersebut hanya sebatas berhubung dan mengirimkan data. Jadi tidak seperti semua tiap kelas atau kelas-kelas tersebut nggak saling terikat. Jadi saat yang ini bekerja ini harus membutuhkan ini kelas yang lain, dan kelas yang lain juga saat mengerjakan sesuatu membutuhkan kelas yang lain. Itu akan merepotkan dan tidak efektif tentu saja. Lalu di sini pendekatan pemrograman terstruktur. Oke, di sini presentasi saya sudah selesai. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Saya akan akhiri. Selamat siang dan terima kasih. Presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu nomor 4, pendekatan pemrograman terstruktur. Karakteristik pendekatan berorientasi prosedur. Ada 6 poin di sini. Yang pertama yaitu penekanan pada sesuatu yang harus dikerjakan. Yang kedua, program berukuran besar dipecah menjadi program-program yang lebih kecil. Lalu yang ketiga, kebanyakan fungsi atau prosedur berbagi data global. Yang keempat, data bergerak secara bebas dalam sistem dari satu fungsi ke fungsi yang lain. Yang kelima, fungsi-fungsi mentransformasi data dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Lalu yang terakhir, menggunakan pendekatan top-down. Di sini ada struktur umum. Jadi di sini ada gambar, ada main, lalu ada fungsi 1 dan fungsi 2. Maksudnya di sini adalah fungsi 1 bisa menurunkan ke fungsi 3 dan 4 sama dengan fungsi 1. Fungsi 2 juga bisa menurunkan ke fungsi 4 dan fungsi 5. Selanjutnya ada hubungan data dan fungsi. Di sini ada misalnya ada data global, ada 2 data global. Data global pertama itu bisa menurunkan fungsi 1, fungsi 2 dan fungsi 3. Sama dengan data global yang kedua, yaitu bisa menurunkan fungsi 1, fungsi 2 dan fungsi 3. Nomor 5, pendekatan berorientasi objek. Karakteristik pendekatan berorientasi objek. Ada 7 poin di sini. Yang pertama, pendekatan lebih kepada data. Yang kedua, program besar dibagi menjadi beberapa objek. Yang ketiga, struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Yang keempat, fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergantung dalam suatu objek yang sama.
Yang kelima, data tersembunyi dan terlindung dari fungsi atau prosedur yang ada di luar. Yang keenam, objek-objek dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim message atau pesan satu sama lain. Yang terakhir, menggunakan pendekatan bottom-up. Pengorganisasian data dan metode pada pendekatan berorientasi objek. Di sini ada 3 objek, yaitu objek A, B, dan C. Masing-masing objek itu dibungkus ada data dan metode. Jadi setiap objek itu terhubung melalui metode. Jadi di sini gambar objek A terhubung dengan objek B melalui metode. Begitu juga B dan C, C dan A. Lalu yang keenam, perbedaan pemrograman terstruktur dengan pemrograman berorientasi objek. 1. Pemrograman terstruktur. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, permasalahan dilihat sebagai urutan suatu yang harus dikerjakan, sebagai input, proses, dan output. Yang kedua, fokus utamanya pada fungsi atau prosedur. 3. Data global pada program yang sangat besar, sangat sulit untuk dilacak. Jika merevisi data global, maka merevisi setiap fungsi yang menggunakan data global. Yang keempat, tidak menggambarkan kasus nyata dengan baik, karena fungsi-fungsi berorientasi pada aksi dan tidak berhubungan langsung dengan permasalahan. Yang terakhir, kurang sempurna dalam menangkap kebutuhan reusable components karena tidak ada standarisasi modul. Lalu yang kedua, pemrograman berorientasi objek. Yang ada 6 poin di sini. Yang pertama, penekanan pada apa yang dapat dilakukan oleh objek. Yang kedua, pendekatan lebih kepada data, perubahan pada struktur data internal tidak mempengaruhi struktur data objek. Yang keempat, penggunaan bersama untuk beberapa tingkat yang berbeda, seperti penggunaan bersama untuk desain dan kode. Yang kelima, menggunakan pendekatan bottom-up. Yang terakhir, fungsi atau prosedur berbagi data global. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.